bagian bawah. Masih bincang bab riba. Abu Sa'id Al-Khudri, Ubasa bin As-Samit, dan Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana mereka meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Rasulullah bersabda, al-fiddatu bil fiddah Islam bimisli, artinya perak dengan perak lah, harus sama beratnya, dan lebihnya adalah riba. Jadi perak dengan perak, gandum dengan gandum. Jadi kalau pinjam harus sama beratnya dan dibayar sama beratnya. Nah kalau dilebihkan, nah itulah riba. Jadi barang siapa menambahinya, maka itu riba. Saya kasih contoh riba yang simpel. Tentang utang piutang sering disangkut. Ada riba yang nyata, ada riba yang sir yang tak nyata. Saya contoh paling mudah. Saya cakap pinjam duit 1,000, lalu dikasih tahu, okey saya kasih 1,000 Ustaz, tapi bayar nanti 1,200. Itu kan jelas riba. Jelas riba itu. Bayar nanti 1,200 Ustaz. Itu jelas riba yang nyata. Yang kita bahas saat lalu apa? Riba salah satu sab'una baban. Dosa riba itu 73 tingkat. Aisaruha mislu yang rajulu ummah. Seringan-ringan dosa riba samalah dosanya seorang anak laki-laki menzinahi ibu kandungnya sendiri. Itu dosa riba paling ringan. Jadi kalau saya pinjam duit 1,000, bayar 1,200, ada akad di situ, jelas riba. Ada riba yang sir. Tapi ulama mengatakan ini riba juga. Apa itu? Pinjam duit 1,000. Okey. 1,000 bila Ustaz dah bayar? Bulan depan. Tidak ada akad minta lebih, tidak ada. Cuman Tuan Haji itu berharap dalam hatinya, semoga Ustaz bayar lebih. Dan diharapkan itu termasuk riba juga. Namanya riba sir. Karena dia berharap. Innamal a'malu binniyat, satu pekerjaan tergantung niatnya. Tuh. Yang betul macam mana? Punya duit 1,000, nah tak 1,000. Tidak ada akad minta dia lebih, dan tidak ada diniatkan minta lebih. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik pembayar hutang ialah melebihkan ketika membayar. Itu. Saya punya duit 1,000, Nabil tidak ada janji minta lebih, dan Haji pun tak ada niat nak minta lebih. Nah saya ingin menjadi pembayar hutang terbaik. Macam mana? Saya bayar 1,200. Ustaz ni lebih, tak apa, ini hadiah. Boleh? Boleh, 1,200 hadiah. Jangan cakap ini riba Ustaz, itu bukan riba. Karena tidak diniatkan. Jangan cakap sedekah. Ini kadang-kadang kita ni dah tahu kawan tu rumah dia kondo, ni lebih tak apa aku sedekah kau. Rumah dia kondo kau, apalah. Sedekah tu untuk orang miskin, hadiah. Tolong bezakan. Makanya saya kan selalu cakap, kalau dengan Ustaz jangan cakap sedekah. Ustaz kereta dia minta maaf lah, Camry. Ada Ustaz kereta dia apa satu tu? Apa? Ada macam Rolls Royce saya tengok tu. Ya kan? Bentley. Bentley kereta dia. Kita sedekahlah dengan dia. Apalah. Hadiah. Ya. Itu. Jadi kalau riba tu tadi tu, kalau dia tak ada niat, okey, tak apa. Dibayar lebih sebaiknya. Tapi di Indonesia selalu terjadi begini. Kalau di Singapura saya hampir tak pernah lah. Umpamanya, aku punya duit kau berapa? Yang 5,000 lah. Dia punya jaminan rumah. Artinya apa? Selagi aku belum bayar, sewa bilik tu ambil lah. Itu. Selagi aku belum bayar,
sewa bilik itu ngambil, itu riba. Riba itu. Sebab yang dikatakan riba kan mengambil manfaat. Mengambil manfaat dari itu. Dulu ada di kampung-kampung dulu. Aku punya duit, aku cagakan kebun getah aku. Oh iyalah, selagi aku belum bayar, itu getah aku potong, aku ambil. Itu riba. Itu di kampung-kampung sering terjadi itu. Selagi belum bayar, hasil getah ni kau ambil lah. Itu kan riba hasilnya. Tapi Singapura tak ada lah begitu, kerana tak ada, jarang orang buat. Tak ada kebun getah Singapura, mana ada? Ada kebun getah? Tak ada kan? Dulu ada, kan tak ada lagi. Terutama kepada pedagang ya. Ada beberapa nasihat para sahabat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu halaman 66. Dia berkata, kami meninggalkan 90% cara-cara yang halal. Karena apa? Karena khawatir termasuk riba. Diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab bahawa ia juga mengatakan hal yang sama hal itu. Jadi mereka ni, para sahabat ini dalam berdagang, walaupun sebenarnya halal, tapi dia takut. Ini sebenarnya disebut hukumnya warak. Ini warak. Warak tu bukan yang berjanggut tu. Bengali pun berjanggut apa? Ini asal tu warak. Siapa warak? Itu Bengali berjanggut warak. Bukan, yang bersorban. Bengali itu kurang besar ke sorban dia. Yang dikatakan warak, biar kita faham. Yang dikatakan warak itu siapa? Aklul halal wa tarkus subahat. Itu warak. Yang dikatakan warak itu apa? Yang memakan pasti barangnya halal dan meninggalkan yang subahat. Itulah warak. Dan ini terjadi warak. Dia halal, cuma dia takut jadi riba. Itu. Tapi saya heran nih, jemaah kita heran. Kalau dekat Madinah, kalau pergi kebun kurma, karena itu di umrah kan singgah beli kurma tu. Pandai boleh cakap halalnya. Bila sampai ke Kelang, hilang halalnya. Dan tekak, terumpap. Heran saya. Dan makan aja, hilang halalnya. Ke Madinah pandai, halal haji, halal. Pandai dia cakap halal. Yang jual kurma cakap halal aja, halal. Sampai ke Kelang dia mampuk dia masuk kurma tu. Kismis makan tak ada cakap halal pun. Jangan. Itu tak warak ni. Sampai di Singapura, di Madinah pandai dia halal. Halal haji, halal. Sampai kat Singapura semua halal. Tak ada cakap halal lagi. Mentala je. Tak boleh gitu. Itu namanya warak. Aklul halal wa tarkus subahat. Nah, kalau kita rujuk Quran, Al-Baqarah 172. Itu Al-Baqarah 172. Nanti kalau di rumah senang-senang buka ayat saya sebut tadi. Tahu tak, kalau nak jadi ahli ibadah yang betul, itulah ayatnya. Quran mengatakan, in kuntum iyau ta'budun. Kata Allah, kalau engkau nak jadi ahli ibadah, kalau engkau betul-betul nak beribadah padaku, kata Allah, satu, bersyukurlah atas apa yang aku berikan pada engkau. Menjadi hamba yang pandai bersyukur. Yang kedua, makanlah rezeki yang baik-baik, maka engkau akan menjadi ahli ibadah. Sebab kalau orang dah makan yang haram, jangan harap nak jadi ahli ibadah. Orang kalau dah makan duit judi, duit rasuah, itu disuruh ke masjid dah tak jalan. Imannya dah mati. Ada yang berpendapat bahawa apabila zina dan pemakanan riba telah merajalela pada satu negeri, niscaya negeri itu akan kacau balau. Perhatikanlah. Kadang-kadang bila riba merajalela, tapi susah saya katakan. Betul kata ulama. Di sini dikatakan apa? Diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib bahawa ia berkata, barang siapa berniaga sebelum memperdalam agama, maka akan terjerumus ke dalam praktik riba yang akhirnya akan tenggelam di dalamnya. Kita kat Singapura sulit mengatakan tidak terlibat riba. Hampir dalam dunia bank terutama, kita katakanlah bank itu riba. Masjid semua simpan kat bank apa? Ya kan? Kita punya simpan duit di bank juga. Jadi macam mana?
Maka ada ulama mengatakan kalau memang hukumnya darurat dibolehkan. Ya, kan di sini kan hampir tidak ada sistem takaful itu. Makanya Islam itu adalah agama yang ada jalan keluar, tak ada yang stuck. Kalau ini tak, tetap Islam itu memberikan jalan keluar. Ya, satu contoh simpel. Yang kita tahu, salat jamaah itu berlaku kalau orang itu musafir, kan gitu. Itu yang kita tahunya gitu lah. Musafir salat jamaah. Artinya kalau orang itu jamaah itu karena musafir, ini itu. Tapi pernah tak Nabi menjamak salatnya tapi tidak dalam keadaan musafir? Pernah Nabi salat jamak tapi tidak dalam keadaan musafir dan tidak dalam ketakutan. Nah, ini kan mengajarkan kita bahwa Islam itu ada hal-hal tertentu membuat dia dibolehkan. Contoh, kalau Nabi tidak buat macam itu, nanti orang mencari hukum susah. Maka kenapa Nabi dia tidak musafir, tidak ada perang tapi dia jamak? Inilah mengajarkan kita dalam keadaan-keadaan tertentu boleh jamak tanpa musafir. Apa contoh? Seorang nurse, pekerja rumah sakit, atau seorang dokter yang dalam membedah manusia sakit jantung. Nah, dia kan tak boleh tinggalkan orang ini. Kalau ditinggalkan waktu salat masuk, tinggalkan, nanti keselamatan orang ini siapa nak jaga? Maka dia boleh selesaikan, berapa lama pun dia selesaikan, walaupun waktu zuhur habis, dia akan jamak takhir nanti. Itulah ajaran Islam itu. Jadi tetap ada jalan keluar. Ya. Ada ulama mengatakan begini, seandainya duit kita simpan di bank, dan kita tahu hukumnya riba itu haram, dan kita sepakat riba hukumnya haram, kita sepakat, dan kita meyakini bahwa hasil di bank itu riba. Nak dibuat apa sekarang duit itu? Nak kita ambil makan haram, riba. Kita bersedekah juga riba. Sedekah dengan barang haram tak dibenarkan. Maka ada fatwa, silakan rujuk dalam fatwa Syekh Qardawi, itu diantaranya. Ada kitab-kitab fatwa Qardawi, atau Imam Al-Ghazali juga pernah menjelaskan itu. Tapi lebih tepatnya Imam Qardawi itu mengatakan apa? Kata salah saya Imam Qardawi, ambil uangnya itu, bukan bersedekah dengan orang, bukan. Bersedekah tetap salah, dimakan tetap haram. Maka ambil uangnya, berikan untuk kepentingan umat. Contohnya buat jembatan, atau membantu orang yang sekolah, putus sekolah. Jangan niatkan sedekah. Buat niat sedekah tetap haram katanya. Tapi anggaplah berbuat baik dengan orang. Ada pahala? Ada. Pahalanya apa? Pahala berbuat baik. Itu. Jadi Islam itu simple. Tetap ada jalan keluar. Sedekah tetap riba. Tapi dia tak niat sedekah, niat berbuat baik. Sama dengan ini. Ini satu contoh. Ini contoh ya. Saya sedekah, tapi riak. Artinya nunjuk. Ada pahala tidak? Tak ada. Kenapa tak ada? Karena saya riak. Betul? Karena sedekah riak itu kan dosa. Tapi ingat, saya bersedekah, baik tak perbuatan saya? Nah, ada ulama mengatakan memang dia riak, dia tak ada pahala. Kalau dia dapat pahala, bukan pahala sedekah, pahala berbuat baik. Itu ada ulama yang mengatakan begitu. Jadi pahala sedekah dia tidak ada. Kenapa tak ada? Karena memang dia riak. Pahala apa dia dapat? Pahala berbuat baik. Karena dia telah menyenangkan anak yatim, dia telah menyenangkan orang miskin. Nah, pahala menyenangkan orang itu dia dapat. Pahala sedekah dia tak dapat. Begitu luasnya para ulama itu. Tidak stuck. Kalau haram tak ada jalan keluar lagi. Jauh cakap no way, tak ada. Jauh cakap no way, tak ada.
Jadi dalam Islam ini simple. Ada semua jalan keluarnya. Tak dapat di sini, mungkin di sini. Itu gunanya kita sama. Boleh tak? Ini ada yang mengatakan tidak boleh. Apa? Jamak, solat jamak qasar hari Jumat. Solat Jumat maksudnya. Jadi dia kata pergi Kuala Lumpur. Hari Jumat pergi Kuala Lumpur. Sampai dekat mana? Hari Keruh lah. Kita lewat masjid, ada orang solat Jumat. Kita solat Jumat. Artinya pengganti solat Zuhur. Boleh tak selepas Jumat kita qasar asar? Boleh, tapi ada mazhab mengatakan tidak boleh. Mazhab Imam Hambali. Kalau dia berpegang pada Hambali, dia tidak. Kadang-kadang orang itu lemah. Lemahnya di mana? Dia berpaham Hambali, tapi dipaksanya orang ikut Hambali. Tak boleh lah gitu. Tak boleh. Tak boleh. Kau Imam Hambali memang tak boleh lah. Kalau Imam Syafi'i boleh, Imam Maliki boleh, Imam Hanafi boleh. Ada 3 mazhab membolehkan, 1 tidak membolehkan, kata Imam Hambali. Itu. Jadi kadang-kadang jangan pegang satu mazhab. Artinya buka. Sekarang lagi ribut tuh pernikahan siapa? Sabri Yunus dengan Anjali Tan. Oh, saya pun ikut. Ustaz kan penengok, bukan saya baca je. Itu kan satu ustaz. Padahal satu ustaz tu Nuruddin Al-Banjari. Itu kalau gelar dia Syafi'i Asia itu. Itu gelarnya Syafi'i Asia. Ustaz Nuruddin Al-Banjari yang duduk dekat Perak apa Kedah dia. Dia orang Indonesia atau orang Banjar tu. Ada Al-Banjarinya pun. Cuma duduk Malaysia. Nah, itu dia kalau gelar dia boleh dipasangkan gelar Syafi'i Asia dia itu. Dia dulu tamatan Salatiyah. Dia lawannya Mazhab sama Aurora itu. Tapi itu tadi kelemahannya. Kita kalau mau berdebat ilmiah lah. Tapi jangan menghujat ini apa Ustaz Indonesia. Itu tak payah sebut lah Ustaz itu. Menghujat jangan. Kalau yang salah tu debat. Itu aja. Ilmiah aja. Jangan lagi apa ni? Tak payah gitu. Padahal dua-dua punya dalil itu. Ya kan? Dua-dua ada dalil. Yang satu menikah katakan dalil ada. Ini mufti apa? Mufti Perlis kan? Tentu dia ilmu tinggi. Takkan tak jadi mufti tak ada ilmu, tak mungkin. Mereka berpegang pada syarat ijab kabul. Ada ijab, ada kabul, selesai. Nah satu mengatakan ijabnya, kabulnya tak sempurna. Akan itu. Hanya itu persoalannya itu. Karena menganggap tidak sempurna. Yang satu mengatakan sudah ada ijab. Cuma dia terima, aku terima aja situ kan. Kalimatnya aku terima yang tersebut. Dia tak sebut terima nikah. Itu aja persoalannya. Nah kalau kita kembali kepada hukum warak, tinggal mengulang aja masalahnya. Selesai. Kalau lapang, yang penting lapang hati itu masalahnya. Ya kan? Saya kalau cakap tak sah ustaz nikahnya, ulang balik. Kalau perlu dengan orang lain, nah itulah. Ya kan? Apa susahnya? Ulang aja. Biar hilang keraguan. Kan senang. Tapi itulah menjadi polemik sehingga umat jadi bingung. Dari Abu Laid, dari Abdul Rahman, ini Al-Ala bin Abdul Rahman meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Umar Ibnu Khattab berkata, jangan berjualan di pasar kami bagi orang-orang yang tidak mendalami agama serta orang-orang yang tidak tepat dalam tekaran dan timbangan. Okey. Seseorang yang ingin terjun ke bisnis lah, dagang terutama, harus orang yang paling tidak dia belajar agama. Sebab dalam muamalah, dalam jual beli itu banyak. Ada akad, ada ijab, ada kabul, ya kan? Dipelajari itu. Ya. Kalau kita tidak belajar, dikhawatirkan terperosok pada hal-hal yang diharamkan. Banyak. Ya. Belajar, terutama timbangan. Bayangkan,
1 kilo berapa gram? 1000 gram kan? Ya, 1000 gram. Kalau kurang macam mana? Siapa yang nak tanggung? Fawailul mutaffifin, neraka wil bagi orang yang mengurangi timbangan. Itu sama dengan ini. Ini riba atau tidak? Gini, ini baju berapa harga dia? Kita kredit. Okey, ini baju kan, kalau you bayar cash $50, tapi kalau you hutang 75, itu riba atau tidak? Riba, jelas itu. Kenapa riba? Karena dua akad sekaligus. Nah, orang, makanya dikatakan oleh dalam kitab ini, kalau nak terjun berdagang, kuasai ilmu dagang. Kalau dia cakap, okey, kalau cash 50, kalau hutang 75, riba, jelas. Macam mana jalan keluarnya? Keluarkan ilmunya. Apa dia? Kan di situ yang penting satu akad. Di sini kan dua akad terjadi. Cash 50, hutang 75, itu kan dua akad. Bikin satu akad. Berapa ni? Kasih harga kredit saham. Berapa? 75. Kita kredit lah. Hutang 75. Tetap 75. Karena yang kita kasih harga hutang. Aku bayar cash lah. Boleh tawar lah kalau cash. Tawar menawar itu hal wajar. Yang salah kita tetapkan. Kan dilarang tadi menetapkan harga. Kalau tawar menawar itu normal. Saya bayar cash. Tak apalah, kau tawar sikit lah. 60 boleh tak? Boleh lah. Pada tadi 50 kira cash ya. Tawar 60 cantik lah, Habib. Gitu. Jadi tawar menawar, okey, tak ada masalah. Makanya dikatakan kalau mau berdagang, belajar dulu. Supaya jangan terperangkap dalam dunia riba. Dari Laits dan Abdurrahman bin Sabit, ia berkata, suatu desa berada di ambang kerusakan manakala penduduknya membiarkan 4 perkara, yaitu membiarkan orang-orang mengurangi timbangan dan memanipulasi timbangan, maka hujan tidak akan turun, dilanda kemarau panjang. Apabila orang-orang makan riba, maka mereka akan binasakan dengan pedang. Artinya perang lah. Betul ya? Orang kalau sudah mengurangi timbangan, menipu timbangan, tapi Singapura cukup jeli. Singapura dia betul-betul dia periksa kan itu. Ya kan? Kalau sempat ketahuan, denda dia tu. Tapi tempat lain, aduh, susah nak cakap. Kita pernah sekolah 1 kilo 1000 gram. Sampai ke Indonesia tinggal 900. Itu Indonesia susah je. Awak sekolah dulu kan 1 kilo 1000 gram. Penat dah menghafal. Pergi pasar jadi 900 je. Mana 100 lagi? Yang jual Pak Haji tu. Dia gunakan taklid. Itu satu berbahaya. Ini taklid ni. Ini Pak Haji ni. Ini cerita ni. Ini bukan Haji sini aja kan. Susah nak cakap. Pak Haji, ni saya cuba. Ini berapa baju ni, Ji? Saya contohkan ya. $100. Empat dia letak $1, $100. Kurang lagi. Berapa? 80, Ji. Modal haji ni 50. Sekarang 80, berapa untungnya? 30. Dia cakap apa? 80. Apalah, $1 pun haram aku ada untung. Betul. Betul tak dia cakap? Betul apa? Dia haram $1, dia untung 30. Itu namanya taklid. Itu dipakai tu kadang-kadang ada, tapi bukan haji sini lah. Maka jangan heran, kan selalu haji. Mana ada untung 80, $1 pun tak ada untung apa. Dia gunakan itu. Karena $1 memang tak ada untung, haram. $1 kalau ada untung, $1 haram hukumnya. Memanglah haram $1, kau 30 apa. Itu taklid tu kalau hati-hati tu. Namanya taklid. Hati-hati.
Dia $1 yang haram, dia untung 30. Itu. Jadi kalau dah begitu keadaannya, timbangan sudah merajalela, tak diperhatikan, dan kita pun mesti perhatikan betul-betul. Tapi kalau Singapura saya yakin betul. Buat saya cuba beli duku 2 kilo, seminggu berhabis. Saya beli kat kampung saya 2 kilo, 2 hari habis. Itu timbangannya. Itu saya cakap, saya susah. Iya, saya beli sama dukunya 2 kilo. Saya beli kat Singapura 2 kilo. Seminggu tak habis. Ya kan, makan 2 orang, tak habis seminggu. Sampai hitam duku tu. Saya beli duku kampung saya 2 kilo. Hari ini biasa habis. Sama-sama 2 kilo tu, tapi jumlahnya ringan. Mungkin timbangan dia rosak lah. Ya, dan itu memang betul gitu. Ya, pasal manual tu jadi masalah. Beli daging itu, paling sedih daging lagi. Daging tu, ya Allah, hai. Kita beli sekilo, timbanglah. Yang paling sedih itu ada, atau hati-hati, dipanggil apa? Saya lupa nama dia. Itu kan disuntik pakai air dulu tu, sampai berat tu nanti kalau korban kan ada lembu, dipanggil apa? Disuntiknya air kawan tu, beratnya melewat sangat. Akhirnya apa? Berair semua. Itu memang tak tahulah. Itu makanya kalau kita jualan ni kalau tak iman kurang-kurang susah. Ya. Diriwayatkan dari Ubaid Al-Muharibi berkata, saya pernah berjalan di belakang Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah di pasar. Dia membawa tongkat kecil. Jadi Ali ni kalau ke pasar dia bawa tongkat. Apabila dia melihat orang mengurangi timbangan, dia pukul. Seraya berkata apa? Tepatilah tekaran itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, wahai orang-orang ajam selain bangsa Arab, sesungguhnya kalian diberi wewenang untuk membereskan 2 hal yang telah menghancurkan bangsa-bangsa terdahulu, yaitu masalah takaran dan timbangan. Ya, saya sekali lagi saya katakan di Singapura insya-Allah, karena tadi apa digital, Indonesia tadi manual. Tu karena manual tadi dia punya kelingking bermain. Iya. Jualan ni sedangkan buah-buahan di atas benda baik, di bawah benda busuk, itu pun haram hukumnya. Ketika orang beli kita ambil yang busuk, itu tak boleh. Islam melarang. Diriwayatkan dari Rasulullah bahawa beliau bersabda, akan datang suatu masa yang tidak ada seorang pun melainkan makan yang riba. Ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, apakah mereka semuanya makan riba? Beliau bersabda, siapa yang tidak makan riba, maka ia terkena debu riba itu. Memang sekarang kita rasakan itu. Kita tak makan riba secara terang-terangan, tapi debu-debunya kena sikit lah. Nah, itu kita harapkan, semoga Allah ampunkan ya. Allah Maha Bijaksana, karena memang kita sistem ya, memang sistem yang mengatakan harus begitu. Kita bukan sistem takaful. Baik, saya kira itu dulu, insya Allah bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya.